Kasus Subang masih terus perdebatan sampai sekarang ini ya teman-teman. Sakit hati atau dendam membuat ibu anak yaitu Ibu Tuti dan Amel ini dihabisi kawan-kawan. Yaitu pada tanggal 18 Agustus 2021 ya. Ada banyak saksi yang diduga dalam kasus ini, tapi yang paling santernya adalah Ibu Tiri Amel atau istri kedua dari Yosep, ayah Amel, saudara-saudara, atau istri pertama dari Yosep. Dan Yosep ini adalah saksi yang pertama kali melihat dalam kasus ini. Dan banyak masyarakat tidak percaya sama Bapak Yosep ini. Bahkan keluarga Bapak Yosep yang menunjuk pengacara buat Pak Yosep mengatakan bahwa mereka curiga, saudara-saudara. Curiga sama Pak Yosep ini. Tetapi kemudian pengacaranya dan orang-orang yang percaya sama Pak Yosep dengan yakin mengatakan bahwa Yosep tidak terlibat. Nah, makanya kasus ini menjadi kontroversi, saudara-saudara. Nah, lalu saudara-saudara, masyarakat terbawa emosional karena Ibu Mimin adalah istri kedua Pak Yosep ya. Jadi, penilaian masyarakat kalau istri kedua sudah buruk, tetapi kita tidak bisa menilai dia yang melakukan atau tidak, saudara-saudara. Tetapi kita harus melihat bukti dan alat bukti, dan menurut Polda Jawa Barat, belum ada bukti yang kuat, saudara-saudara. Di mana Pak Yosep telah mengatakan di sejumlah media bahwa ada 2 noda merah di baju Yosep ya. Ada 2 noda merah di baju Yosep dan dugaan berasal dari noda merah Ibu Tuti dan Amel. Tetapi saudara-saudara, ini sampai sekarang belum clear. Hanya penyidik yang tahu tentang noda merah tadi ya. Dan banyak juga baju-baju Yosep yang terkena noda merah atau noda-noda merah ya. Dan untuk Ibu Mimin, istri kedua Pak Yosep, Ibu Mimin ini belum ada ditemukan jejak-jejaknya, saudara-saudara. Di mana yang merujuk secara langsung di tempat kejadian perkara atau TKP ya. Tetapi ya masyarakat wajar ya saudara-saudara merasakan tidak puas ya. Karena masyarakat tidak percaya Ibu Mimin ini, yaitu istri kedua Pak Yosep, tidak percaya kalau Ibu Mimin ini tidak terlibat, saudara-saudara. Karena Ibu Tuti sama Ibu Mimin sebelum kejadian ada perselisihan. Nah itu. Dan ada juga saksi yang mengatakan beberapa jam sebelum kejadian ada beberapa orang yang berada di depan rumah kejadian, saudara-saudara. Yang diduga adalah tamu. Nah, dan diduga ada sosok perempuan dan juga menurut sumber istimewa dari saksi yang datang pada malam itu ada Pak Yosep sama Ibu Mimin dan cucunya di kemudian hari. Di mana saksi itu mengatakan bahwa dia berbohong, masa kejadian yang begini besar bisa mengatakan dia berbohong pada saat beri keterangan ke penyidik ya. Nah, itu tidak masuk akal ya saudara-saudara. Lalu saudara-saudara, banyaknya saksi yang dimintai keterangan diantaranya putra-putri Ibu Mimin dan Ibu Mimin sendiri ya. Dan mengenai Pak Yosep sendiri yang diketahui media massa dan juga penyidik, Yosep adalah orang yang terakhir bertemu dengan Ibu Tuti dan putrinya Amel, saudara-saudara. Dan juga orang yang terakhir keluar dari rumah pada malam itu untuk kembali ke rumah istri keduanya, yaitu Ibu Mimin. Dan menurut Pak Yosep, pada malam itu dia keluar dari rumah Ibu Tuti. Dia lupa mengunci pintu, jadi ada orang lain yang masuk. Tetapi sebenarnya keterangan Pak Yosep sudah dipatahkan karena menurut saksi lain pada malam itu, sebelum kejadian terlihat Pak Yosep sama Ibu Mimin dan beberapa orang ada di tempat lokasi kejadian, saudara-saudara. Dan sampai sekarang kita tidak tahu apakah Pak Yosep sama Ibu Mimin dalangnya, ataukah mereka orang yang mengetahui peristiwa itu atau orang yang membantu. Kita masih menunggu kabar selanjutnya ya saudara-saudara, dan tetap kita pantau kasus ini dan kita kawal ya. Dan jangan lupa juga stay di channel ini. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe saudara-saudara. Terima kasih.